Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi kembali di acara setiap malam, entah hari apa, sebenarnya bebas ya. Forum IG Live Self Inquiry and Philosophy. Sesuai judulnya kita membahas tentang apa saja. Nggak ada di judulnya sebenarnya sih, tapi gara-gara judulnya tentang self inquiry and philosophy, kita bisa bahas apapun. Jadi self inquiry and philosophy itu bukan temanya teman-teman, tapi pendekatannya. Temanya bisa apa aja, tapi pendekatannya dari self inquiry dan philosophy. Dari filosofi kita belajar membahas tema apapun, kita membahas tentang keapaannya, dalam arti bahwa kita meneliti secara jeli tanpa dogma, ya pokoknya kita benar-benar telitilah gitu, mendorong akal kita sampai titik maksimalnya. Itu filsafat. Ada dua wajah yang sering aku tekankan dari filsafat itu adalah analisis. Dia mengarah kepada objeknya itu apa saja, secara faktanya, secara detailnya itu apa. Mungkin ada penjelasan historis, penjelasan pemikiran dari seseorang, itu analisis. Tapi kritis, ada lagi yang kedua itu kritis. Analisis dan kritis. Kalau kritis dia lebih kepada, sebenarnya sudah mulai mendekati self inquiry, tapi lebih kepada intelektualnya. Kalau kritis, kita bertanya tentang posisi kita terhadap objek itu. Jadi aku memandang tema ini dari posisi apa nih? Jadi bukan lagi tentang objek kalau udah kritik itu. Seharusnya udah tentang posisi subjektif kita yang melaluinya aku memandang objek itu sebagai itu. Itu namanya kritik. Kalau analitik kita masih objeknya. Kalau kritik udah ada keterlibatan subjek. Misalnya, kalau aku mandang genesis mitologi dari agama Yahudi, agama Semitik, Adam dan Hawa. Tapi kalau mitologi genesis atau asal muasal kehidupan Yunani, Romawi itu beda, gitu kan? Nah, kalau analisis, aku menganalisis, memilah-milah objeknya itu. Sedangkan kalau kritik, aku sadar, aku pakai posisi orang Yunani. Aku melihat sesuatu dari posisi orang Romawi atau seterusnya gitu. Jadi udah mulai bertanya tentang subjeknya. Tapi itu pun masih menggunakan konsep lah, bisa dibilang. Masih belum benar-benar eksistensial. Kalau eksistensial, itu artinya kita benar-benar melibatkan subjektif kita. Subjek kita di dalam objek itu. Jadi yang namanya subjek-objek ini melebur, itulah self-inquiry gitu ya. Self-inquiry kita mengaitkan tema yang kita bahas dengan pengalaman kita. Dan sebaliknya, dari pengalaman kita angkat marwahnya gitu, bisa dibilang menjadi objek yang ideal. Dalam arti, ini pengalamanku tuh mungkin biasa aja, tapi aku mengambil pelajaran dari situ. Misalnya mungkin aku keseleo gara-gara kena ujung meja, itu kan sebuah pengalaman remeh. Tapi dari situ aku bisa melakukan self-inquiry, justru pengalaman itu jadi berharga. Gitu. Jadi berlaku juga sebaliknya, bukan dari atas yang ngawang-ngawang jadi pengalaman. Dari pengalaman itu kita kuak, kita kuliti, kita kupas, sebuah ajaran tinggi ternyata ada di sana. Kira-kira begitu. Nah, tema yang kita bahas adalah karma. Karma ini bisa dibilang ya, aku pernah juga bilang ke Bang Dame, adalah titik perhatian kita kalau kita mau ya ngobrol spiritual dengan anak-anak muda. Ya bagiku, karena spiritualitas itu kalau apa sih spiritualitas gitu kan, jadi bingung nih. Anak-anak muda itu sudah apa nih, spiritual itu apa sih? Itu kan udah mulai ada curiga gitu. Apalagi ada embel-embel agama, ada istilah-istilah agama gitu. Dikit-dikit kasih ayat dan seterusnya. Itu udah sulit lah. Masuk ke mereka sulit. Istilah karma juga istilah yang sebenarnya kan dari agama Hindu ya. Dari agama juga sebenarnya, tradisi agama. Tapi sudah digunakan begitu luas sehingga jadi istilah lazim tersendiri.
gitu. Nah, kenapa sih karma itu jadi penting? Kita kan pingin bebas ya. Kita itu kan pingin bebas gitu. Maksudnya pada akhirnya kita pingin liberation. Kalau bahasa politisnya emansipasi, which is good. Tergantung kita mendefinisikan emansipasi itu seperti apa kan. Nah, itu kita pingin bebas di situ. Nah, tapi seringkali dari psikologi, sejarah psikologi kita udah tahu. Apa yang pada mulanya kita pikir bebas, kita pikir adalah kesengajaan kita, ternyata di balik itu adalah pendiktean sosial, bisa dibilang gitu. Nah, itu kan sebenarnya karma juga. Salah satu referensi yang mungkin akan kita gunakan di sini saat ini adalah Karma. Buku Karma yang ditulis oleh Sadhguru dari 2020 ya. Baru ditulis. Ini buku terbaru dia kan, 2021 ya. Karma ini. Karma. Nah, karma sendiri artinya tindakan, tapi Sadhguru langsung menjelaskan kayaknya lebih akurat. Bukan kayaknya sih, memang lebih akurat kalau kita mengertinya sebagai memori. Memori. Nah, yang namanya memori, teman-teman, dari psikoanalisis kita udah belajar, tidak tercatat atau tidak sebagaimana yang kita pikir. Nggak sederhana itu memori sebenarnya. Jadi dia tercatat, dia didaftar, tidak sebagaimana yang kita pikir, maksudnya tidak sesederhana yang kita pikir. Misalnya, oh, aku ingat tadi beneran ini, makan bakso. Oke, itu jadi salah satu konten memoriku, tapi ya itu salah satu memori. Tapi ada juga memori tubuh kita. Sel-sel, genetik itu juga tubuh. Maksudnya, fakta bahwa manusia adalah spesies yang tidak jauh dari simpanse misalnya. Ini dijelasin juga oleh Sadhguru ya, di dalam bukunya ya. Sel-sel kita masih ingat gitu. Sel-sel kita masih ingat dengan spesies lain. Oke, ini mungkin agak ngawang-ngawang, tapi secara saintifik ini bisa terlihat gitu. Dan kita selalu sekarang tes DNA itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang lazim gitu kan, tes DNA untuk menguji apakah ada karma kita gak di anak kita gitu, maksudnya ada gen kita gak di anak kita gitu kan. Jadi karma itu sebenarnya memori. Memori bukan hanya milik individual tapi juga kolektif. Istilahnya apa? Kula Vedana ya, Kula Vedana. Gitu. Kula Vedana itu artinya karma kolektif. Tatanan sosial kita bentuknya apa? Indonesia ini yang sudah merdeka itu juga karma. Dimulai sejak para proklamator kita dan pahlawan kita yang meneruskan karma mereka. Nah, ada yang mengatakan karma baik dan buruk gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau kita pikir lebih dalam lagi, karma baik dan buruk itu susah juga gitu ya. Karena karma bukan perihal baik dan buruk, tapi perihal sebab akibat. Apapun yang kita lakukan, ada konsekuensinya gitu. Karena aku juga ditanya oleh seorang sahabatku lah. Karma sering dianalogikan sebagai hutang. Hutang. Nah, bagaimana dengan karma baik kalau begitu? Yang harus dibayar. Maksudnya, aku hari ini bersedekah. Terus dia harus dibayar gitu. Itu gimana sih maksudnya? Ini bisa kita hubungkan dengan tabur tuai gitu. Kalau misalnya aku nonjok orang, itu harus dibayar apa? Itu tonjokan harus balik ke aku gitu kan. Dengan cara apapun. Dengan cara aku ditipu kek, dengan cara aku mungkin diselingkuhin kek, dan seterusnya. Jadi balik ke aku. Nah, kalau sedekah balik ke aku gimana? Apakah itu utang gitu? Aku berbuat baik itu kok utang? Bisa gak sih dipikirin kayak gitu? Gitu. Nah, makanya istilah baik buruk di sini sulit ya. Lebih tepatnya sebab dan akibat. Gitu. Oke, mungkin ini saja ya yang bisa aku sampaikan untuk pengantar diskusi kita. Karena karma ini sangat sangat penting ya, Bang Dame. Terutama tadi tentang liberation, tentang kita terbebaskan dari
bagaimana karma yang sudah diturunkan kepada kita, bukan hanya oleh nenek moyang kita secara genetik, tapi juga secara sosial oleh tatanan sosial itu sendiri. Pendiktean tatanan sosial itu. Bagaimana kita bisa keluar dari situ. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, Bang Arif, terima kasih. Terima kasih Bang Arif, teman-teman sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sua Guru yang berbahagia, mari kita bersyukur malam ini kita bisa menyempatkan diri berbincang-bincang mengenai tema-tema penting dalam kehidupan. Mudah-mudahan dialog malam ini teman-teman dimudahkan untuk dapat aspirasi. Dan hormat kita pada guru-guru yang pernah hadir dalam hidup kita, khususnya dalam tradisi agama besar dan di Islam Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, tadi bagus sekali pengantar dari Bang Arif mengajak kita untuk malam ini setidaknya bahwa penting kita untuk mengetahui terminologi karma yang selama ini sudah jadi jargon universal, meskipun ini asal muasalnya dari tradisi spiritual di India ataupun di Vedanta ataupun di Hinduism kita kenal gitu. Sederhananya teman-teman, karma itu adalah perbuatan apapun ada konsekuensi, ya kan? Perbuatan apapun. Nah, perbuatan ini selama ini sering kita maknai hanya sekedar melibatkan badan, fisik gitu. Ya, action pada level fisik gitu. Padahal sebetulnya kalau mulai kita lebih dalam mengenal siapa aku, nah Satguru, kalau kita pinjam Satguru pakai terminologi, beliau menyebut ya Bang Arif ya, ada body, tubuh kasar, ada mind, tubuh fisik, tubuh kasar, ada mind, itu subtle body gitu, tubuh halus, pikiran, memori, perasaan, imajinasi, itu termasuk kepribadian, kepribadian gitu ya. Iya. Lalu ada lagi yang dikenalkan namanya tubuh energi gitu. Ya, tubuh energi yang menggerakkan itu. Kalau mau masuk lebih dalam lagi sebetulnya wujud yang tidak tergantung oleh yang menampak ini. Yang menampak ini kalau di terminologi Hindu suka disebut maya gitu ya, maya. Kalau di Islam suka disebut itu mawujud, apapun yang menampak, kadang suka disebut juga dunia gitu, atau di bahasa Inggris world gitu. Nah, dunia fisik, ada dunia imajinasi, dunia batin kita ya, penampakan, terus sekarang ada dunia digital gitu. Nah, itu semua setiap kita berespon, beraktivitas di situ, itu ada aksi reaksi gitu teman-teman. Nah, karena itu bila kita mengalami sesuatu yang kok ini terjadi pada diriku ya, nah jawaban mudahnya adalah ya ada hukum karma kan gitu istilahnya kalau orang bilang itu. Kalau di Islam, kalau saya kadang teman-teman suka diskusi sama ibu saya yang pendidikannya sederhana, sudah suratan gitu ya, sudah suratan. Iya. Karena nggak semua orang ada keberanian menjelajahi apa di balik permainan ataupun skenario besar itu. Ada juga sudah takdir gitu ya, atau kodok kodarnya begitu gitu. Makanya kalau kita tarik ke framework Islam, ada satu rukun iman yang sebetulnya selama ini kita sering tidak teliti lebih dalam, yaitu beriman pada kodok dan kodar, atau beriman pada takdir Allah gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan maknanya ketentuan Tuhan gitu. Jadi ini masih konsep dualitas Bang Arif. Jadi ya, ada pencipta alam semesta ini, yaitu kita sebut Tuhan. Kalau di Yunani suka disebut penggerak pertama gitu ya. Kalau Aristoteles sebut itu prima causal gitu, sebab awal gitu ya. Di agama-agama suka disebut ya Tuhan atau Satchit Ananda atau Brahma atau Atma gitu.
Nah, ketika dia yang tak terbatas absolut itu menampil, berekspresi, nah muncullah ciptaan. Nah, ciptaan itu disebut tajalinya, maya. Nah, di dalam ciptaannya itu, teman-teman, ada sistem yang bekerja gitu, kira-kira gitu. Nah, sistemnya ini namanya karma, teman-teman. Semua kita tidak bisa keluar dari sistem ini. Sama seperti kalau kita coba buat analogi, teman-teman, karma itu dalam konteks teknologi, Bang Arif, itu kayak algoritma. Ya nggak sih? YouTube punya algoritma, Instagram punya algoritma, cuma ini dibuat oleh si pembuatnya gitu. Sistem ini. Suka-suka dia gitu. Tapi kalau dunia semesta yang maha luas ini, ya ada sistem yang bekerja di situ. Semua kita, iya kan? Nggak ada yang nggak. Gimana Bang? Saling terlibat kayaknya, semuanya saling terlibat, jadi makin kompleks terlibat. Tadi sudah mulai dipretelin dikit, itu dulu backgroundnya. Jadi waktu diskusi sama Bang Arif, teman-teman, saya sama Bang Arif, itu kita nyebut karma itu berarti background yang mengatur sistem semesta ini. Jadi ada kecerdasan, baik itu mau kita sebut di level makro, itu kosmos. Ya semua kosmos, kalau Dr. Strange nyebut itu di semua universe ada sistemnya. Tapi juga ada yang mikro pada hidup kita, micro family, komunitas yang lebih luas, sampai komunitas negara atau bangsa. Jadi sebuah bangsa pun itu ada aksi dan reaksi yang terbangun di situ. Itu karma kolektif. Nah, itu di mana disimpan? Di memori-memori kita itu. Nah, kenapa ini penting kita bahas? Setidaknya kalau kita mengalami situasi yang kita sebut buruk atau derita, dengan perspektif karma ini kita sedikit banyak jadi terdiam dulu. Nah, kalau kita protes, kenapa ya hidup saya begini? Kenapa saya ditipu? Reaksi ini nih Bang Arif, itu menciptakan aksi reaksi baru gitu. Benar nggak? Nah, bahasa nggak tahu Bang Arif, mungkin ini beberapa kali kita bahas ya, tapi setidaknya hari ini kita kasih background besar dulu. Dan sekali lagi, kalau saya selalu punya punya keinginan untuk ketika ada penjelasan seperti ini, apa sih prakteknya dalam hidup sehari-hari, itulah self inquiry. Nah, kalau mau diluaskan lagi nanti Bang Arif, karma berkaitan dengan memori. Memori itu ada memori yang kita kenal selama ini pada mind, ada juga pada tubuh fisik ini disebut DNA. Kalau mau lebih teliti ya, tapi kan itu kerja saintifik. Tapi Satguru memaparkan juga, Deepak Chopra juga memaparkan juga gitu. Tubuh kita begini bagian dari itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada konteks prakteknya Bang Arif adalah kenapa kita bisa langsung self inquiry. Kenapa saya selalu menemukan pengalaman ini ya? Kenapa ini selalu terjadi padaku dalam konteks tubuh, penyakit, relationship? Kenapa gitu? Nah, jawaban mudahnya ya karma gitu. Nah, kalau karma, terus apa saya harus terima? Nah, itu kan terjadi tuh dialog tuh, Bang. Ya. Kalau saya nggak terima bagaimana? Bukankah tidak menerima itu sebuah aksi juga? Penolakan itu konsekuensinya menderita. Ya. Penolakan terhadap sesuatu yang terjadi membuat kita juga jadi menderita, menyalahkan, protes. Kok dia ya jadi suamiku? Kok dia jadi ibuku? Kok aku lahir di Tanjung Priuk? Kok aku lahir di Papua Nugini? Kok aku lahir di Batak? Kok aku lahir dari keluarga kaya, orang miskin? Kok badanku begini gitu? Nah, itu inherent terjadi pada kita. Jawaban sementara yang menjadi pintunya, oh ada sistem yang bekerja memberikan itu. Nah, disitulah, nah ini yang Bang Ari bilang, kalau mau bicara tentang spiritualitas pada anak muda,
kita bisa dimulai dari sadar terhadap ada sistem yang bekerja di balik alam semesta ini. Di balik semua permainan, di balik ekspresi maya yang maha luas ini. Ada sistem, gitu kira-kira Bang Arif. Jadi, kenapa kita perlu bahas karma? Agar kita sadar di level tertentu untuk menyadari, kata Einstein, Tuhan sedang tidak bermain dadu gitu kira-kira. Jadi bukan ya tak satu sisi acak, tapi satu sisi ada sistem yang sangat teratur. Jadi teman-teman yang mendengar ini bisa mulai juga untuk melakukan self-inquiry, penyelidikan langsung terhadap diri kita. Apapun situasi kita saat ini, ketika kita tidak nyaman, kalau kita protes, itu menimbulkan aksi dan reaksi, aksi dan konsekuensi, di level fisik sama di level pikiran, tindakan, termasuk di level digital, Bang. Orang-orang yang suka maki-maki netizen itu misalnya siapapun ya, atau komen seenaknya, tahu nggak sih dia, itu akan ada aksi reaksi yang satu saat akan berbalik ke dia. Bukankah ini salah satu bentuk awareness yang bagus? Gitu ya kira-kira. Nah gimana supaya saya keluar dari situasi ataupun fenomena yang kok hidup begini? Misalnya ada orang di penjara baik-baik, tahu-tahu diponis gitu. Tahu-tahu ada orang diperkosa misalnya. Nggak ada keadilan nampak. Ada hukum karma yang akan memberikan keadilan. Nah, makanya itu jadi satu iman, beriman pada ketentuan-ketentuan Tuhan. Sunnatullah, hukum-hukum semesta, kodok dan kodar, karma. Nah, kalau dipretelinkan, nah ini jadi jalan kita menuju yang tunggal. Makanya ada istilahnya karma yoga. Yoga kan yoga tauhid, menyatu. Yoga, union. Melalui karma, apa yang aksi reaksi ini, kita sadar pada yang satu. Itu karma yoga Bang Arif. Tapi juga ada sebenarnya ada bhakti yoga. Nah ini karma yoga suka disebut the way of action atau the way of fear. Kalau bhakti yoga suka disebut the way of love gitu. Jadi perluasan. Ada lagi the way of knowledge, jnana yoga gitu. Jnana yoga. Arifan, jnana yoga gitu ya. Nah, jadi awareness terhadap karma ini membuat kita jadi sedikit banyak mudah untuk satu state of soul yang sangat penting untuk bahagia adalah acceptance Bang Arif. Acceptance itu bukan ya udahlah terima aja deh. Nah itu di dalamnya ada penolakan sebetulnya, itu bukan acceptance yang dimaksud. Jadi kalau singkatnya itu, kalau kita menerima sebuah cerita kehidupan seperti ini, skrip kehidupan kita apapun itu, kita belum paham secara intelektual dan itu tidak nyaman, acceptance. Nah itu salah satu untuk menyikapi atau nanti seterusnya melampaui karma itu supaya pindah kepada karma lain ataupun cerita lain, chapter lain atau hijrah dengan kesadaran baru. Dengan kesadaran baru. Tapi ada satu state acceptance dulu. Ya. Bisa nggak kita berpindah ke karma yang lain? Bisa, tapi accept dulu yang ini. Mau lebih dalam lagi adalah nemukan meaning, wisdom, hikmah di balik karma ini, chapter ini. Nah, untuk bisa menemukan maknanya, meaningnya kan harus ada acceptance dulu. Proses acceptance bagaimana? Self-inquiry. Kan sering banget dalam hidup kita ini. Jadi ketika akal kita tidak mampu Bang Arif, teman-teman, untuk memahami sesuatu secara analitik, ya jawaban yang membuat kita jadi nyaman sementara adalah, oh karmanya begitu. Itu dulu. Kebayang nggak Bang Arif orang yang tidak percaya istilahnya Tuhan, nggak percaya yang transenden,
tidak mengenal ada religious form, maka kan dia akan melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan analisa pikiran yang terbatas, tapi dia tidak bisa keluar dari konsekuensi dari itu. Jadi ada benarnya tuh Bang Arif. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama anak muda tentang pintu masuk kepada awareness terhadap spiritualitas, bisa memberikan satu terminologi. Kamu percaya nggak sih kalau setiap tindakanmu, setiap pikiranmu, setiap perasaan yang kamu lemparkan itu ada konsekuensinya. Nah, kasih bukti-bukti. Ya, betul. Konsekuensi dari itu, ya kan, dan dia punya akal kan. Terus kita komunikasi pada dia, apalagi kalau nggak pakai akal. Karena manusia itu kan menjadi berbeda dari spesies lain karena dia punya akal. Kalau kata Aristoteles itu hewanun natik gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi di buku ini bagus banget teman-teman, ada cerita-cerita. Nah, satu tadi udah dapat ya, acceptance ya. Acceptance, ada satu sistem yang bekerja. Ketika ada ketidaknyamanan dalam hidup kita, kita bisa dibantu oleh awareness terhadap karma. Terus pada waktu kita sudah sadar pada karma itu membuat kita jadi, oke, situasi hidup begini aku tidak nyaman. Acceptance, caranya gimana? Self-inquiry, meditasi, merenung, penyelidikan. Begitu kita acceptance, kita sudah bisa damai menghadapi itu. Ketika orang di penjara awal-awal kan protes atau kita ditipu protes. Berjalannya waktu ketika kita merenung, self-inquiry, meditasi, tafakur, ya udah acceptance gitu. Kalau semakin cepat kita acceptance, semakin cepat kita dapat hikmah, semakin cepat kita damai menghadapi situasi itu, semakin juga kita sadar bahwa kita punya power untuk memilih karma kita, takdir kita. Kita mulai menjadi pengendali, supir dalam kehidupan kita. Boleh nggak Bang Arif dibacakan kisahnya yang jadi supir itu? Coba dibacain, Bang. Ini satu contoh ya tentang karma, seru banget. Yang satu anekdot. Anekdot ya. Halaman 21 coba. Ini coba teman-teman, ini dibaca bagus banget. Di kursi pengemudi coba, Bang Arif. Halaman 21. Alkisah. Ya, ini bagus teman-teman. Oke. Pada suatu hari, Sang Paus pergi ke Amerika Serikat. Jadwalnya sangat padat dengan pertemuan di berbagai kota. Sang Paus ini dari Vatikan lah, bisa kita bayangkan ya. Suatu hari dia berada di Louisiana dengan mobil limusin yang mewah dan panjang. Dia sangat senang karena belum pernah naik mobil seperti ini. Dia memberitahu sopirnya, aku ingin menyetir. Siapa yang enggak ya kan? Keren gitu loh limusin. Bagaimana bisa supir menolak Sang Paus? Katanya. Silakan Bapak Suci, gitu kata si supir. Maka, Sang Paus pun berada di kursi kemudi dan sang supir berpindah ke belakang. Sang Paus mulai menikmati mobil dan kakinya menginjak pedal gas. Mobilnya melaju dengan kecepatan 90 mil per jam. Kemudian 100 mil per jam. Dia nggak sadar seberapa cepat mobilnya berlari. Sekarang, polisi Louisiana, polisi yang dikenal sangat ketat dalam hal kecepatan mulai beraksi. Ketika Sang Paus melihat cahaya yang berkedip di belakangnya, dia menepi ke bahu jalan. Sang polisi keluar dari mobilnya dan dengan hati-hati membawa pistol, perlahan-lahan mendekati limusin. Dia melihat ke dalam. Dia melihat Sang Paus itu sendiri yang mengemudi, gitu. Jadi bayangin nih si polisi sudah ada di ambang pintu, dekat pintu kan, ngelihat baju putih-putih gitu. Putih-putih pakai mahkota. Nah, dia mengintip ke kursi belakang dan melihat orang lain duduk di sana. Tunggu, katanya. Dia kembali ke mobilnya, mengeluarkan radio dan menelepon kepala polisi. Kapten, saya dapat ikan kakap ini. Oh, siapa itu? Bonnie and Clyde.
Bukan, lebih besar dari itu. Al Capone. Bukan, jauh lebih besar dari Al Capone. Hah? Kamu bilang dia presiden Amerika? Bukan, jauh lebih besar lagi. Wah, siapa yang lebih besar dari presiden Amerika? Siapa yang kau tangkap? Polisi itu menjawab, saya nggak tahu, tapi dia disupiri oleh sang paus gitu. Jadi gimana ya, sang paus gitu yang sangat dihormati, sangat suci, menyupiri dia nih. Gimana coba? Nah, dari kisah ini kita masuk ke inti masalah. Sebagian besar orang tidak tahu yang mengemudikan mobil mereka. Gitu. Lihat sekitar Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri berapa banyak orang yang Anda kenal yang hidup dengan pemahaman yang tepat tentang lokomotif gila yang disebut kehidupan. Sebagian besar orang adalah pion pasif dalam perjalanan kehidupan. Tak mengerti bagaimana mesin kehidupan ini bekerja. Sumber bahan bakarnya, bagaimana mengatur arah atau kecepatannya, atau di atas segalanya, supir mereka. Mereka bicara tentang kehendak bebas, kebebasan, dan kemerdekaan, tapi mereka memiliki sedikit atau bahkan tak punya kontrol atas hidup mereka sendiri. Takdir yang mereka alami adalah sesuatu yang mereka ciptakan secara tak sadar. Nah, selamat datang di Belantara Karma, sebuah dimensi yang menempatkan Anda kembali ke tempat di mana Anda seharusnya berada, di kursi pengemudi. Gitu. Bang Arif, pada waktu Bang Arif membaca anekdot sederhana itu, tapi kayak nonjok gitu, apa yang langsung terlintas bagi Bang Arif dengan sikap terhadap karma itu dari cerita tadi? Ya, udah jelas sih. Tapi kalau kita lihat dari struktur dialognya itu kayak dialog anekdot yang pernah kita bahas juga di sini tentang Nasruddin gitu kan. Oh, siapa? Tidak, bukan, lebih dari itu dan seterusnya gitu. Iya, jadi karma itu padahalnya kan tadi benar kata Bang Dame. Ini yang harus digarisbawahi nih teman-teman, bahwa karma itu adalah latar belakang gitu, sistem, algoritma, software, program yang sebenarnya secara tak sadar itu juga harus digarisbawahi. Secara tak sadar mempengaruhi kita, mendikte kita, mempengaruhi, mewarnai kacamata kita. Gitu. Jadi kita punya kacamata nih. Karma itu warnanya bisa dibilang. Jadi kalau warna merah, aku ngelihat apapun itu jadi merah. Karena aku punya karma begini atau begitu, setiap aku melihat, menyaksikan, mendengar sesuatu, membaca sesuatu, menginterpretasikan sesuatu, bahkan mengalami sesuatu, karena karma aku begini atau begitu, ya jelas konsekuensinya begini atau begitu, gitu. Jadi itu yang disebut kerangka pandangan, bingkai. Makanya wajar aja karma itu nggak ada di dalam panggung. Ya dia panggungnya, gitu. Kita nggak bisa cari karma itu di dalam identitas atau begini-begini gitu. Karma itu yang mengiring identitas itu. Dia impersonal. Gitu. Dia bukan sesuatu yang individual karena dia berkaitan dengan yang lain gitu. Semuanya. Aku berbuat ini, semuanya terkait gitu. Bahkan karma individual pun, ya karma individual pun terikat dengan yang kolektif gitu. Ada keren banget analogi di tradisi Hindu itu jejaring Indra, Dewa Indra. Jadi di dalam jaring yang luas itu ada satu titik, di dalam titik itu jaring luas lagi, di satu titik jaring luas lagi gitu. Banyak banget. Jadi pokoknya kompleks banget, atau ya makanya jejaring gitu kan. Nah itu yang sempat dibicarakan, kita juga sempat ngobrol ya tentang identitas simbolik itu apa sih maksudnya. Kita hidup sebagai identitas itu maksudnya apa, terkait dengan orang lain dan seterusnya. Itu impersonal sebenarnya kan. Misalnya aku sebagai mahasiswa, nggak mungkin aku bisa eksis sebagai mahasiswa, identitasku sebagai mahasiswa tanpa ada kampus, tanpa ada dosen, tanpa ada apapun itu gitu kan. Bahkan bisa dibilang nih ya, sebenarnya suami istri nggak berdua kan. Ada kuah juga, ada tatanan sosial terlibat di dalam itu, di dalam status itu. Status pacaran juga nggak sendirian. Ada yang terlibat, orang-orang yang mengakui kita sebagai pacar. Bahwa aku sedang pacaran dengan kekasihku. Gitu. Aku sebagai mahasiswa harus ada. Hah? Dengan mantan pun sebenarnya masih berhubungan kan?
Nah, iya betul juga. Sebenarnya di Betul pikiran juga. ya. Iya, apalagi ada tuh kan yang suka sombong gitu kan. "Ah, mantan gue udah banyak gitu. Tapi ya semakin banyak mantan semakin menyedihkan sebenarnya, nggak ada yang berhasil. Maksudnya gampang, cepat banget selesai gitu kan. Ya, itulah yang terjadi oleh apa kepada Dokter Strange ya kan. Multi semesta itu. Kemana-mana dia hingar-bingar itu ternyata ada satu gitu. Jadi di balik multi semesta itu ada karma, ada tadi yang Bang Dame bilang ada hukum. Hukum ada algoritmanya tersendiri. Nah, ini yang aku bayangkan juga, tadi juga Bang Dame mention tentang kita kalau misalnya ketemu yang sulit dimengerti, kita langsung bilang oh udah karmanya gitu. Meskipun sebenarnya ada juga keteracakan gitu kan. Nah, ini makanya keren banget butterfly effect ya. Di dalam teori chaos teori itu. Jadi apa yang kita pikir tampak acak, kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu yang lebih luas, sebenarnya tidak teracak gitu. Ada polanya. Misalnya, dalam chaos theory itu yang namanya butterfly effect kan, ada kejadian-kejadian random di Filipina, di Rusia, dimanapun itu, terus dipetain ke dalam grafik, ternyata ada pola kayak kupu-kupu. Selalu aja itu kayak gitu tuh. Berikutnya begitu, seterusnya, selalu ada kecenderungan bentuknya itu. Kayak mozaik juga. Foto mozaik itu kan kita lihat oh banyak banget random foto-foto orang, tapi pas kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu rupanya sebuah pola juga. Nah, itu mungkin yang dimaksud karma gitu kan. Kalau aku nyebutnya itulah konstanta di balik variabel atau di atas variabel, terserah mau istilah apa. Jadi variabel-variabel itu ternyata membentuk diarahkan oleh sebuah konstanta. Kira-kira gitu. Tadi Bang Damai mau tambahan? Oke, Bang Arif, Ya. terima kasih. Sebelum saya tambahkan teman, kita jawab sebentar. Bu Nini Damrin, karma baik sama dengan dharma kah Bang Dame gitu ya. Coba ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pakai terminologi karma baik dan buruk, itu sebetulnya wilayah paradigma akal. Akal itu tidak bisa bekerja tanpa kontradiktif dan dualitas. Tapi ketika kita melihatnya, memandangnya dari sudut pandang yang tunggal, misalnya seperti titik center, ditarik ke atas jadi utara, dari center tarik ke bawah jadi selatan. Ingat ya, utara datang dari center, selatan datang dari center. Begitu kita melihat dari center, utara selatan adalah ekspresi dari center gitu. Nah, jadi istilah karma baik dan buruk itu istilah domain akal. Katakan sekarang kita sebut karma buruk itu suffering, derita ya. Kok beban saya sebegitu banyaknya? Itu yang saya bilang, begitu kita sudah accept itu Bu, kita ambil hikmahnya. Nah, di dalam proses kita menerima hikmah itu, di situ kita menemukan jati diri kita. Aku yang terlampaui oleh dualitas. Nah, di situ isinya ternyata damai dan cinta. Nah, saat kita berekspresi dari state of peace, kemurnian dan cinta, itu actionnya menjadi dharma tanpa pamrih, gitu kira-kira. Ya, nah saya tidak menyebut itu dharma itu jadi karma baik, enggak. Silakan aja, karena penyakit itu bisa juga dilihat sebagai sebuah wisdom gitu. Saat saya berkeluh kesah terhadap sakit itu saya sebut karma buruk. Tapi saat saya bisa melakukan self inquiry dan bisa acceptance terhadap sakit itu, tetap rasa sakit, pain, tapi saya tidak suffering, malah saya dapat hikmah. Apakah itu jadi buruk? Apakah itu jadi baik? Nah, itu loh maksudnya. Jadi silakan teman-teman dipahami bahwa ada dualitas baik buruk dalam diskusi akal. Tapi kalau kita sudah melihat dari sudut pandang yang tunggal, semuanya itu sebetulnya just expression aja. Gitu ya, kira-kira ya. Yang mudah-mudahan dapat ya Bu Tamrin ya. Kalau kita lagi mengalami derita, sebut saja itu disebut keburukan, kita self inquiry, acceptance, damai, dapat hikmah. Di dalam dapat hikmah itu ada peace, ada keridoan, ada cinta kasih,
terus kita action dari sumber itu, kolbulah hati itu, atma itu, maka ekspresinya menjadi dharma. Berbuat tanpa pamrih, itu yang disebut melampaui karma. Oke? Lalu kenapa kita harus menerima karma dari leluhur kita ya, walaupun perbuatan tersebut bukan kita yang lakukan? Begini, kalau kita bilang kita berbuat sendiri, itu keliru, Mbak. Thich Nhat Hanh banyak mengulas tentang fenomena ini. Saat saya berbuat baik, sebenarnya bukan saya sendiri yang berbuat baik. Leluhur-leluhur saya pun ikut berbuat baik di situ. Gitu ya. Jadi memang dilema dari ketika kita merasa kita terpisah dari yang tunggal, muncullah cerita karma. Kok leluhur saya yang berbuat jahat, kok saya yang harus terima? Nah, ini yang ngomong siapa nih, diri yang terpisah. Tapi kalau saya sadari, oh, bukankah saya ini adalah memang part of my leluhur? Dari situ justru baru bisa dengan menyadari perbuatan yang dulu buruk-buruk itu kita sebut leluhur, sekarang leluhur ada di diri kita dalam bentuk DNA dan ingatan. Justru saya mau transformasi jadi dharma gitu. Ini bijaksananya teman-teman. Bukan lagi, kenapa dia yang berbuat buruk, kok itu saya yang harus terima? Oh, leluhurmu itu kan dirimu. Bukankah anak saya itu adalah part of me? Ketika saya punya keinginan jadi dokter nggak kesampaian, maka untuk menyelesaikan intention ini, Bang Arif, anak saya itu misalnya ya, itu yang meneruskan keinginan itu, saya temanin gitu. Tapi jangan dipaksakan. Gitu kira-kira ya, mudah-mudahan terjawab. Ini seru nih Bang, seru sebetulnya. Seru. Ini ada lagi, Bang Dame, saya Hesti mau tanya, apakah kekuatan subkonsis alam bawah sadar itu ada pengaruh terhadap karma yang... Nah ini istilah subkonsis ini kan terminologi psikologi, Mbak. Ya, kalau dalam ya mau pakai istilah itu silakan. Tapi kalau mau pakai terminologi dari spiritualitas Vedantik ini, wilayah batin kita yang terdalam itu, ya, ketika kita makin dalam meditasi, di situ kita melihat memori batin itu begitu luasnya. Kadang suka disebut subconscious. Nah di situ memang ada jejaring aktivitas yang saling terkait. Nah ini juga kalau misalnya teman-teman suka dengar ada istilah reinkarnasi ya, reinkarnasi, maka ada kaitan juga tuh dengan itu. Nah tadi kan Bang Arif tadi ada jejaring ya, pusat jejaring, iya kan? Nah ada analogi lagi yang cukup bisa membantu teman-teman. Ini dari Robert Spira, Bang Arif. Ini bagus banget nih. Jadi kalau kita lihat danau yang tenang, itu kan air ya, Bang Arif ya. Nah di danau itu atau di sungai besar itu, di situ ada pusaran air Bang. Oke, pusaran air ini kan pusat kan. Dari pusaran air itu kan melahirkan gelombang-gelombang air kan. Iya. Riak. Ya nggak Bang Arif ya? Ada gelombang. Riak ya. Dia berputar terus kan. Oke, ingat ya ini air ya. Nah, pusarannya ini yang disebut gerakan, ini menimbulkan konsekuensi. Inilah karma dan karma Bang Arif. Oke? Ya, ya. Aliran karma, oke? Dan dia punya aksi dan konsekuensi, oke? Terus ketemu pusaran yang lain Bang Arif. Ya. Oke? Jadi ada dua pusaran nih. Nah, ketika dua pusaran ini bertemu Bang Arif, ini seperti pernikahan Bang. Atau bertemunya dua orang. Benar nggak? Dari dua pusaran ini otomatis melahirkan pusaran ketiga Bang. Ya kan? Nah, dari pusaran A sama pusaran B, bauran mereka lahir pusaran ketiga. Ini yang disebut anak, tanda petik. Hasil dari pertemuan ya, ikatan dari dua pusaran ini. Relasi. Relasinya. Nah, hasil dari pusaran ketiga ini, dia punya ini juga, dia berbaur lagi. Nah,
reinkarnasi itu dipahami sebenarnya konsekuensi dari bauran-bauran ini. Tapi kalau kita tidak fokus pada pusaran, Bang Arif, tapi kita sadar pada esensi air, freedom nggak kira-kira? Ya. Yang berputar itu kan tetap air. Nah, itulah sebetulnya yang sebenarnya mau disampaikan Satguru juga, melampaui dari ekspresi body, mind, energi, di baliknya itu ada yang tunggal gitu kira-kira. Tapi kita nggak bisa menolak selama ada aktivitas pikiran, itu akan selalu ada karma nggak, Bang? Iya, jelas. Akan selalu ada. Dunia itu. Tapi kalau kita kembali kepada esensi dari yang beraktivitas adalah sang kesadaran. Makanya kan kata-kata, oh leluhur saya, sebut aja pusaran yang dulu, kok dia yang begitu kok kena ke gue. Nah itu jadi ada protes, Bang. Tapi kalau kita sadar semua yang berekspresi dalam bentuk individualitas ini adalah air yang sama, yang tunggal, nah itu yang ditemukan Buddha yang disebut emptiness, Bang. Nah makanya kan kalau dalam terminologi tahapan-tahapan ada kama, itu masih selfish, ada karma, itu konsekuensis, setiap perbuatan apapun ada konsekuensi, ada dharma, melampaui karma itu, ada moksa gitu kira-kira. Jadi gitu Bang Arif. Jadi kalau kama itu ya ego banget Bang Arif. Makanya kan cara mentransformasi kama itu, desire itu individu itu disebut kama sutra gitu Bang Arif. Sutra itu kan suci sebetulnya, sutra kan disakralkan gitu. Jadi kama, pleasure itu disakralkan gitu. Ketika desire itu mau disakralkan, itu kan jadi satu pernikahan syariat gitu. Ya, tapi tetap ada karma gitu. Nah, naik lagi jadi dharma, masuk lagi lebih dalam jadi moksa gitu. Emptiness. Nah, ini apakah antara karma, kodok, kadar atau koneksinya juga? Nah, ini kalau Mas Randy, kalau karma kan terminologi dari tradisi kita kenal sebagai Hindu, di Buddha juga ada. Istilah kalau di Islam itu ada namanya kodok, kodar. Kodok ketentuan universal, kodar itu ketentuan yang sudah partikular. Ada juga istilah takdir, teman-teman. Kayaknya di pembahasan sebelumnya ada bahas ini ya Bang ya? Iya. Kodok, kodar, ada. Pernah ya dibahas, ada ya? Jadi beda terminologi, Mas Randy. Ini coba baca nih Bang. Jati Waluyo, salam. Kalau boleh tahu karma paling pertama itu siapa dan apa tujuannya ya? Ini sempat ku mention juga nih tadi, cerita tentang Genesis gitu kan. Iya. Mungkin ada hubungannya, mungkin ada tips bagi saya untuk menemani anak yang autis susah diajak ngobrol bermain. Nah ini udah mulai praktikal nih Bang. Mantap sekali Bang, dalam sekali penjelasan. Seru banget bahasanya, pas banget. Oke. Bagaimana caranya memutus karma buruk dari orang tua leluhur sehingga bisa menjadi dharma, melancarkan karir saya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya bagus-bagus. Ini memang pembahasan yang luar biasa. Nah, kalau tadi sudah saya terangkan teman-teman, bagaimana istilah kita memutus karma yang kita tidak nyaman. Di situ yang saya bilang, kita sadari ada satu sistem yang bekerja di alam semesta ini, tidak ada yang kebetulan mengapa kita menerima peristiwa itu. Nah, pada saat kita masih ada penolakan, berkeluh kesah dengan situasi itu, justru penolakan, komentar, ribet itu, ya tadi juga menemani anak autis, penolakan itu membuat kita jadi menciptakan karma baru. Tapi ketika kita, oke Tuhan, Engkau sudah, ya kita sebut masih konteks dualitas,
sudah ada di depanku kejadian ini, nah disitulah kita nengok ke dalam, self-inquiry. Begitu kita sudah mulai acceptance dulu, ini cerita hidup saya, nah disitulah kita mulai belajar dari situasi itu, mengambil hikmah. Nah proses mengambil hikmah itu memang ada kaitan dengan proses mengenal diri, teman-teman. Nah di situ self-inquiry, begitu kita sampai kepada aku yang kolbu, ya, aku yang kolbu itu yang hening itu, di situ kita menemukan jawaban, wisdom. Saat kita menemukan jawaban dan wisdom itu, cara kita melihat situasi itu menjadi berbeda, teman-teman. Ketika cara kita melihat situasi menjadi berbeda, saya suka nyebut itu perspektif kolbu, perspektif ruhani. Kita sudah tidak seperti kemarin lagi menyikapinya. Sudah tenang. Situasinya tetap tidak berubah, orangnya tetap katakan nyebelin, anak itu tetap begitu. Tapi kita sudah damai menjalaninya. Nah, damai menjalaninya itu akan memancarkan cinta kasih, that's dharma. Dan kita akan diberkati punya kekuatan power untuk menjadi pengendali, seperti cerita Paus tadi, mobil tadi, kita menjadi driver gitu. Tapi proses acceptance dulu. Nah proses acceptance inilah sebetulnya kuncinya, itu proses mengenal diri. Oke, good. Seru banget. Oke, sudah dapat ya semua jawabannya. Oke. Ya, silakan Bang Arif tambahin, nggak terasa udah sejam. Iya, luar biasa. Ya, ya. Luar biasa. Tadi emang tepat lah ya, acceptance itu, karena gini, kalau nggak accept, kabur, buram gitu. Kita ngeliat segala sesuatu itu buram, nggak jernih, nggak bening, kalau nggak accept dulu. Jadi memang accept itu tahap paling pertama sih. Atau kalau Bang Dame ngasih alert dulu ya, alert dulu. Jadi kita tahu nih ada yang kacau, tapi jangan langsung ngelawan. Nah dari situ accept ya kan. Jadi tipis sebenarnya, nggak terlalu jauh berbeda antara acceptance itu dengan alert. Mereka bahkan bisa tiba secara bersamaan gitu ya. Acceptance itu perlu. Karena dengan accept kita melihat dari sebenarnya yang melampaui. Kita kalau bilang melampaui gitu ya Bang Dame, langsung bayangannya itu kayak lompat, kayak jauh gitu. Padahal sebenarnya sadar. Sebenarnya sadar doang gitu. Apa ya? Itu yang melampaui. Bahkan sudah dari awal ya, psikoanalisis itu adalah metapsikologi sebenarnya. Itu udah tujuannya itu metapsikologi. Jadi udah banyak pada zamannya psikologi itu banyak, ada behaviorisme dan seterusnya, gestalt gitu-gitu. Tapi ini apa nih? Gitu. Kayak kalau psikologi belajar tentang identitas, personalitas, kepribadian, memori-memori. Tapi apa nih yang ada di balik memori? Kayak seolah-olah ada polanya gitu. Polanya ini siapa yang nyusun, siapa juga yang mengatur, siapa juga yang menciptakan gitu. Itu kan melampaui seolah-olah. Nah, ini kayak di panggung teman-teman. Yang melampaui segalanya kan sutradara jelas. Kalau kita di panggung itu nggak bisa mengubah apa-apa. Atau ada analogi paling keren gini. Kalau ada yang pernah main game, jadi spektator. Pas kita mati, misalnya ini tembak-tembakan nih, pas mati, itu kita bisa ngelihat sudut pandang orang lain, Bang Dame. Karena kita udah mati, kita nggak masuk lagi di ronde gamenya. Kita masuk ke perspektif orang lain yang masih main, yang masih hidup. Misalnya teman kita. Pas mati. Nah, tapi sebelum mati itu kita nggak bisa ngelihat perspektif orang lain. Masih terjebak dalam perspektif kita. Dan kalau terjebak dalam perspektif kita, aku nembak seseorang, dia akan nembak balik aku. Jadi aku terlibat di dalam, aku kena sebab akibat. Nah, kalau sebagai spektator, sebagai pengamat, setelah aku mati, aku baru bisa ngelihat perspektif temanku, perspektif musuhku, gimana gitu. Nah, ini kan bisa dibilang kayak menerima itu gitu. Jadi ganti spektator kita. Spektator aja artinya pengamat. Jadi, accept itu benar-benar penting untuk mengamati. Dan mengamati benar-benar penting untuk mengubah.
diri kita sebenarnya pada akhirnya, mengubah Ekspresi, karma kita. mengubah penampilan lakon kita. Iya, lakon kita, betul sekali. Memilih itu bisa menerima lakon yang ada, total, itu self surrender namanya, teman-teman. Islam banyak mengajarkan ini. Jadi ketika kita sudah berjarak jadi spektator, ya namanya pengamat, alertness, takwa terhadap situasi yang ada, saat itu kan kita bukan lagi permainan itu, bukan lagi pelaku permainan, bukan lagi person. Itu penting. Saya sudah jadi airnya gitu, kalau dalam analogi pusaran tadi. Saya sudah sadar saya atmanya, aku adalah sang tunggal, the subject. Nah pada saat saya sadar saya the subject, saya bisa menjadi laku apa saja. Jadi ketika saya acceptance pada apa yang terjadi sekarang, itu sebetulnya sang sadar, lakonnya self surrender. Tapi ketika mau mengganti permainan, ini fungsi kekhalifahan. Makanya Abdullah pun menjadi hamba Allah total, itu bebas, Bang Arif. Tapi memerankan khalifah juga bebas juga. Jadi manusia itu ada ekspresi jadi Abdullah, itu seperti Hanuman kalau dalam cerita Ramasinta, dia sakti, dia sadar, tapi dia mengabdi gitu. Tapi ada juga Rama, menjadi raja, khalifah gitu. Dua-duanya mulia gitu. Nah, jadi jadi self surrender itu juga bebas loh, moksa loh. Ya, itu yang perlu di Swaguru kayaknya di buku itu cenderungnya mau menekankan khalifahnya kan, Bang Arif kan? Iya. Tapi sebenarnya ada juga yang menarik itu di bab karma yoganya. Di bab karma yoganya itu Sadguru menjelaskan bahwa ya apa ya, pada akhirnya nggak ada bedanya sisi luar itu, mereka yang sudah nggak ada bedanya, yang beda itu kesadarannya gitu. Makanya misalnya gini, kebebasan sejati itu ya malah bisa dibilang aku betul-betul memilih secara kesengajaanku, yang aku sadari betul apa yang telah terbelikan kepadaku, apa yang sudah terjadi padaku, aku memilih itu justru sebuah kebebasan juga gitu, kayak Abdullah tadi. Iya kan? Misalnya pada saat aku pada akhirnya accept karmaku yang bahkan sudah dilemparin oleh leluhurku, aku justru bebas di situ. Pada saat aku ngomel-ngomel, aku jadi wayang, aku jadi bonekanya mereka. Gitu kira-kira. Jadi yang dimaksud melampaui itu adalah melampaui sadar. Ya, sadar sebenarnya. Melampaui apa ya? Melampaui dogmatismenya itu, melampaui pendikteannya itu. Kalau bahasa mungkin keren motivasinya kan own your karma gitu, maksudnya miliki karmamu gitulah. Jadi kamu transformasikan karma yang sebelumnya adalah milik orang lain, sebenarnya nggak ada milik siapa-siapa. Kamu jadikan itu benar-benar momen transformasi dirimu, gitu kan? Ya, makanya bisa dibilang salah satu sahabat kita ya kan, kayak aku lihat sih dia sudah begitu ya, dia sudah mulai melampaui karma dia ketika dia melampaui karma orang tuanya ketika dia akhirnya menerima, oke, aku jadi apa yang pingin orang tuaku, yang orang tuaku inginkan gitu kira-kira. Justru di situ dia jadi bebas. Pada saat dia nolak terus, itu kan masih nggak sadar gitu. Nah ini memilih secara sadar. Ya. Dan seolah-olah bahwa nanti ada konsekuensi. Ya. Seolah-olah menolak itu mau bebas gitu. Padahal tambah jejaring ini terikat. Iya, semakin ribet jadinya. Gitu. Bisa juga gini Bang Arif analoginya, ketika sutradara menulis naskah dan dia buat skrip tentang peran-peran marah, peran antagonis, peran jagoan. Katakanlah si peran antagonis ini harus nampak sadis dalam lakon itu.
Pada waktu dia menghayati itu dengan sadar dan dia tahu itu adalah skrip dari sutradara. Bukankah itu kebebasan pada waktu dia sadar, oh saya sedang turun panggung, saya sedang main di panggung, acting. Kalau saya dimaki-maki di situ, memang actingnya itu untuk dimaki-maki gitu. Jadi beyond itu adalah sadar this is my part. Malah ya, dharma itu apa ya? Ibadahnya dia itu ya, nah gini kasarnya gini. Ya Fir'aun itu ya lakonnya itu ya itu nyebelin sama Musa gitu. Lakonnya Sengkuni itu ya licik gitu. Tapi dia nggak sadar itu. Nah, Dia nggak sadar. Nah itu bedanya. Dia nggak Bedanya di sadar. situ. Krishna kan juga melakukan strategi kan, tapi sadar. Iya, betul. Tapi sadar. Kalau nggak sadar kita malah nggak main-main gitu istilahnya. Iya, betul. Jadi bukan berarti buronan paling tinggi, buronan yang paling dicari-cari itu apa? Oh ya emang dia begitu. Itu kan kayak akhirnya fatalis juga ya. Tapi masalahnya dia nggak sadar. Kalau dia sadar dia nggak bakal jadi buronan. Gitu. Kira-kira gitulah. Bisa dibilang gitu. Jadinya. Iya. Makanya kalau dia sadar, sudah sadar dirinya adalah Atma, divine, jati diri, roh ilahi, maka ketika dia turun ke panggung, dia akan jadi avatar, dia akan menjadi messenger, dia akan menjadi khalifah. Yes. Pada saat yang sama itu kehambaan. Ketika Adam mau diturunkan ke bumi yang itu tugas berat, itu Abdullah sekaligus khalifah, benar nggak? Ya. Dalam mitologi Al-Quran kan, kisah Adam dan Hawa. Adam itu turun ke bumi, dulu dia udah enak-enak. Relanya dia turun ke bumi dengan susah payah istilahnya. Itu adalah Abdullah. Saat yang sama, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kan? Ingatlah ketika kami tak katakan, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, gitu, khalifah. Jadi masing-masing kita nih teman-teman, supaya tidak hanya ini jadi konsep yang kita bahas tadi dari beberapa sumber tradisi, juga diulas secara filosofis, katakan begitu. Kita mulai nengok ke dalam nih, nengok ke kehidupan kita sehari-hari. Relationship kita, badan kita, pekerjaan kita, situasi sosial kita. Ini karma. Ini ada yang saya dapat hikmah dari leluhur segala macam. I accept. Saya terima Tuhan. Bantu aku menerimanya. Bantu aku mengambil hikmahnya. Bantu aku belajar. Karena pada saat kita accept dan betul-betul, disitulah terjadi proses yang disebut melampaui karma. Sadar menjalaninya. Kalau pada waktunya roh kita, atma kita, kolbu kita mau memilih yang lain, itu atas kehendaknya dia juga. Nah itu yang dari sisi luarnya disebut mengganti karmanya, atau memilih dengan sadar dharmanya. Gitu Bang. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, tidak semua bisa dijawab nih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Silakan Bang. Yang bikin masalah itu karena nggak sadar itu, karena dia jadi latar itu, gitu. Iya. Karena dia mendikte tanpa disadari. Mengulang kejadian yang sama, apakah salah satu sebab tidak menerima karma juga? Mengulang kejadian yang sama berarti dia belum menemukan hikmah dari karma itu. Jadi terulang lagi. Kalau dia sudah acceptance dan bisa mengambil hikmah, wisdom, pembelajaran dari situ, tidak akan terulang lagi. Nggak bakal berulang. Bagaimana mungkin kita udah masuk lubang 2 kali? Nggak mungkin kan, itu kan ada perumpamaan sederhana. Masa masuk lubang 2 kali? Kalau masuk lubang berarti belum sadar gitu. Belum dapat hikmah. Ya. Nah, itulah pelajaran utama dari multi semesta menurutku. Jadi kalau misalnya kita ke multi semesta apapun,
ketemu situasi yang sama, itu berarti ya masih ada yang belum direkonsiliasi, masih ada yang belum didamaikan gitu. Masih belum berdamai dia dengan sesuatu itu. Karena misalnya nih, ada situasi A, ulang lagi. Jadi A kedua, A ketiga, A keempat. Itu kenapa terulang? Karena kita masih pakai perspektif yang sama gitu, kacamata yang sama. Kalau pakai kacamata yang kedua, ya berubah gitu, berubah. Kita jadi perspektif yang beda. Dia nggak bakal terulang lagi. Karena seolah-olah kejadian yang terulang itu minta pingin lu ganti dong perspektif lu gitu kira-kira. Mereka ngomong gitu. Mereka ngomong gitu. Jadi bukan dia yang salah, kita yang salah. Apa ya bisa kasarnya gitu. Jadi kalau terulang kembali, makanya benar juga ada satu filosofi gitu ya. Yang benar-benar baru dengan B besar itu hanya terjadi ketika pengulangan. Maksudnya benar-benar mengulang secara ontetik itu apa? Aku ulang tapi aku berubah perspektifnya. Selama ini kita sok berubah situasi, cuman tampak keluar aja, tapi perspektifnya sama gitu loh. Jadi apa ya? Itu maksudnya variabel konstantanya masih sama. Poinnya adalah ubah konstanta itu. Nanti misalnya, mau variabelnya kalau dalam hubungan Bang, anak muda putus, ada mantan dong. Ya dong kan. Terus dia ganti pacar. Anak muda ganti pacar. Dia pikir dia sudah berubah gitu. Iya, betul. Ternyata perspektifnya menyikapi hubungan masih sama gitu. Masih sama gitu. Putus lagi. Putus lagi. Tapi bisa saja pada orang yang sama dia putus, nyambung lagi, tapi perspektifnya sudah beda. Nah, sudah beda. Itu maksudnya. The real new yang baru sejati itu ketika kita rela mengulang apa yang belum kelar. Itu maksudnya. Kamu dengan kelarin sadar. dulu. Dengan sadar. Alhamdulillah. Makanya biasanya kan gerakan intelektual yang otentik itu seringkali suaranya kembali ke tradisi, kembali ke sini. Kalau Lakong teriak kembali ke Freud, maksudnya gitu. Jadi dia kembali itu maksudnya mengatur ulang cara relasi kita dengan itu, mengatur ulang perspektif kita dengan itu, apa yang selama ini udah rusak gitu. Udah chaos jadinya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Arif. Silakan kasih sedikit ini lah. Kayaknya bisa lanjut nih ya, nih. Atau jadiin tema beberapa kali boleh nih kayaknya. Iya, atau jadiin tema Zoom ya. Zoom juga bisa nanti. Iya. Kita bahas tentang ini biar lebih detail lagi. Itu. Karma sebagai memori. Ya, itu juga bagus. Ya, silakan Bang. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ini pertanyaannya luar biasa. Keren. Aku juga banyak lah yang bisa kita ambil ya. Karma ini tentang latar belakang kita dan apa yang sebenarnya secara tak sadar mempengaruhi kita gitu. Poinnya adalah kita sadari apa yang sebelumnya tidak disadari. Seperti kisah, masih seru katanya. Seperti kisah yang dibacakan tadi, seringkali ya kita harus tahu nih kita disupiri siapa. Ada yang disupiri Habib, ada yang disupiri motivator, ada yang disupiri pacar, ada yang disupiri mertua gitu. Jadi harus sadar tuh ini supirnya kita siapa nih. Nah, dan juga mungkin harus sadar juga kita pesan Grab car atau Grab taksi yang kayak apa gitu kan. Mau ke arah mana gini, kita dibawa kemana gitu. Jadi intinya itulah, kita harus bisa sadar, intinya sadar aja. Karena dengan sadar kita kembali ke pengemudi, kembali ke posisi pengamat, posisi spektator itu tadi. Yang bisa benar-benar mengubah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Dame. Wah, terima kasih pencerahannya, masih ada episode selanjutnya. Iya, siap. Siap. Oke. Barangkali itu saja dari aku. Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa Assalamualaikum minggu depan ya. warahmatullahi wabarakatuh.